Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil PKM penelitian ilmiah kami yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Belajar Classroom dalam Sistem Pembelajaran Jarak Jauh oleh Siswa SMA selama COVID-19. Kami mahasiswa dari STMIK Nusa Mandiri yang beranggotakan Mustafia dan saya Saskia Kodiza dari kelas 11 4A 01 jurusan Sistem Informasi. Berikut presentasi dari kami. Latar belakang. Pada saat ini, pandemi virus corona COVID-19 yang masuk di Indonesia telah disikapi oleh pemerintah pusat dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dalam memutus rantai penyebaran virus tersebut dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang mengumpulkan banyak orang harus ditunda atau dihindari, mulai dari bidang sosial, ekonomi, agama, politik, dan pendidikan. Pada bidang pendidikan khususnya mengumpulkan banyak orang seperti festival, kompetisi, pentas, rapat umum wali murid dan studi tour harus ditunda. Adanya kebijakan pemerintah yang diikuti pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dengan meliburkan murid mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai perguruan tinggi selama 14 hari. Terhitung dari 16 sampai dengan 29 Maret 2020, yang kemudian diperpanjang lagi sampai Juli 2020. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk tetap tinggal di rumah. Terjadi perubahan mendasar pada situasi hari ini. Sementara itu, agar pelaksanaan pembelajaran pada siswa tetap berlangsung, maka sistem pembelajaran tatap muka di kelas diubah menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi yang sudah ada. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim memutuskan seluruh proses pembelajaran anak usia sekolah dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring selama masa darurat COVID-19. Dilansir dari Wikipedia, pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik (e-learning) atau pembelajaran daring online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Supaya metode pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut e-learning tetap terlaksana dengan baik, maka efektivitas dari pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran online, terutama oleh siswa SMA, di mana sangat berperan penting sebagai generasi muda penerus bangsa ini, sangat diperlukan agar kedepannya tidak mengurangi kualitas pendidikan Indonesia. Dilansir dari kompas.com, berikut platform pembelajaran daring atau e-learning kerjasama Kemendikbud yang siap diakses oleh siswa di seluruh Indonesia. Di antaranya ada Rumah Belajar, Meja Kita, Ikando Indonesia X, Google for Education, Google Classroom, Kelas Pintar, Microsoft Office 365, Quiverful, Ruang Guru, Sekolahmu, Genius, Cisco, dan Webex. Namun kenyataannya, berdasarkan pengumpulan data peneliti melalui wawancara sebelumnya terhadap beberapa siswa SMA, rata-rata dari mereka tidak memanfaatkan aplikasi yang diusulkan Kemendikbud di atas. Saya menggunakan Google Classroom saja. Iya. Saya menggunakan aplikasi Classroom, Zoom, dan grup WhatsApp. Saya menggunakan aplikasi Classroom dan terkadang grup WhatsApp. Menurut kesimpulan peneliti, berdasarkan pernyataan para responden di atas, rata-rata dari mereka menjawab bahwa media belajar aplikasi Classroom yang mereka gunakan dalam penerapan sistem pembelajaran jarak jauh selama COVID-19 ini. Lantas, apakah media belajar aplikasi Classroom itu sudah benar-benar
dimanfaatkan secara efektif oleh siswa SMA, maka dari itu, peneliti bermaksud ingin menguji teori seberapa besar tingkat efektivitas pemanfaatan aplikasi Google Classroom yang dilakukan oleh siswa SMA, sehingga peneliti sepakat untuk memilih judul penelitian efektivitas pemanfaatan aplikasi Classroom dalam sistem PJJ oleh siswa SMA selama COVID-19. Identifikasi masalah. Bagaimana cara mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan teknologi aplikasi Classroom oleh siswa SMA selama COVID-19? Bagaimana kondisi pembelajaran online PJJ yang diterapkan oleh para siswa SMA selama COVID-19? Apa saja hambatan dan tantangan yang dialami oleh siswa dan memanfaatkan aplikasi Classroom selama COVID-19 ini? Maksud dan tujuan. Mengetahui kondisi pembelajaran oleh online PJJ yang dilakukan oleh siswa SMA selama COVID-19 ini, mengetahui seberapa besar efektivitas pemanfaatan teknologi aplikasi belajar online yang dilakukan oleh siswa SMA. Mengetahui hambatan dan tantangan yang terjadi dalam pembelajaran online selama COVID-19 ini. Metode penelitian. Metode yang digunakan yang pertama adalah wawancara. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara terlebih dahulu. Hasil data ini akan membantu penulis dalam melakukan pustaka agar lebih relevan. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup, berisi pertanyaan-pertanyaan yang disediakan sejumlah alternatif, berisi jawaban yang disediakan responden dalam menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, studi pustaka. Penelitian yang melakukan studi pustaka dengan membaca dan mengambil literatur melalui internet seperti artikel atau jurnal terkait yang nantinya mempermudah peneliti dalam mencari fakta. Definisi efektivitas. Secara umum, pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, ada juga yang menjelaskan dari efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Agar lebih memahami apa itu efektivitas, maka kita dapat merujuk pada pendapat ahli berikut ini. Yang pertama ada Rasyanto, yang kedua ada Gibson et al., yang ketiga ada Rasetyo Budi Saksono, yang keempat ada Sondang Tesiagi, yang kelima ada Cameron John Rizian. Aspek efektivitas, aspek peraturan ketentuan. Dibuat untuk menjaga kelangsungan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, aspek fungsi atau tugas individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dengan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, aspek rencana dan program. Tanpa adanya program atau rencana, maka tidak mungkin tercapai tujuannya. Yang keempat, aspek tujuan dan kondisi ideal adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan. Kriteria efektivitas. Efektivitas keseluruhan, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, stabilitas, semangat kerja, kepuasan kerja, penerimaan tujuan organisasi, keterpaduan, keluasan adaptasi, penilaian pihak luar. Rumus efektivitas. Efektivitas output aktual, output target kurang dari 1. Jika hasil perbandingan output aktual dengan output target lebih dari 1, maka efektivitas tidak tercapai. Jika hasil perbandingan output aktual dengan output target kurang dari 1, maka efektivitas tercapai.
ditambah adanya interaksi antar siswa di dalam proses pembelajaran. Mackenzie, Christensen, dan Rizvi 1968. Suatu metode pembelajaran di mana proses pengajaran terjadi secara terpisah dari proses belajar sehingga komunikasi antara tenaga mengajar dan siswa harus difasilitasi dengan bahan cetak, media elektronik, dan media-media lain. Morse 1973. Media aplikasi pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Rumah belajar, meja kita, Kando, Indonesia S, Google for Education, Fast Pintar, Microsoft Office 365, Paperclip, Ruang Guru, Kepalamu, The News, Google Classroom, Cisco, eBay. Kendala dalam pembelajaran jarak jauh selama COVID-19. Menurut dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Wisnu Wibowo menilai perkuliahan online berpotensi memicu ketimpangan sosial yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Hal ini dikarenakan ketersediaan infrastruktur digital yang belum merata. Indonesia saat ini belum menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi prasyarat utama untuk pembelajaran jarak jauh yang memadai dan meluas untuk seluruh warganya. Keterkaitan erat antara kesenjangan sosial, ketersediaan akses, dan keterampilan digital saling memengaruhi kualitas PJJ dan membuat kesenjangan digital menjadi lebih multidimensi. Mengenal aplikasi Google Classroom. Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan pengiriman penugasan, Google Docs, Sheet, dan Slide untuk penulisan Gmail, untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi atau secara otomatis diimport dari domain sekolah. Setiap kelas membuat folder terpisah di drive masing-masing pengguna, di mana siswa dapat mengirimkan pekerjaan untuk dinilai oleh guru. Aplikasi seluler tersedia untuk perangkat iOS dan Android, memungkinkan pengguna mengambil foto dan melampirkan penugasan, berbagi file dari aplikasi lain, dan mengakses informasi secara offline. Guru dapat membantu kemajuan untuk setiap siswa, dan setelah dinilai, guru dapat kembali bekerja sama dengan komentar. Fungsi dan keunggulan Classroom. Yang pertama, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman, hemat dan efisiensi waktu, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi, berbagi sumber daya dan efisien, praktis dan cepat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Tahapan penelitiannya yaitu 1. Melakukan wawancara awal. Di sini kami melakukan wawancara demi mengetahui kondisi belajar siswa SMA dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini, seperti kendalanya atau media-media apa saja yang digunakannya, yang kemudian nantinya dijadikan latar belakang penulisan penelitian ini. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah dan studi pustaka. Setelah mewawancara, peneliti tentunya mengetahui masalah-masalah apa saja yang dijadikan penelitian ini, yaitu masalah tentang keefektifan atau efektivitas pemanfaatan Google Classroom. Itu karena banyaknya siswa SMA yang memanfaatkan Google Classroom selama PJJ COVID-19 ini. Kemudian kami melakukan studi pustaka juga guna
memperkuat penelitian kami dengan teori-teori seperti itu. Yang kemudian yang ketiga yaitu menentukan objek penelitian. Tahap selanjutnya menentukan objek penelitian itu untuk mengetahui objek penelitian apa yang akan kita bahas, yaitu adalah pemanfaatan Google Classroom oleh siswa SMA. Setelah itu menentukan populasi dan sampel. Populasinya di sini kami menggunakan seluruh siswa SMA yang memanfaatkan Google Classroom dan sampelnya diambil dari beberapa sekolah saja. Kemudian selanjutnya menentukan aspek pembuatan instrumen penelitian. Peneliti mulai menentukan aspek-aspek apa saja yang digunakan nantinya. Ini akan membantu pembuatan instrumen penelitian dengan melihat aspek-aspek berdasarkan kriteria suatu aktivitas tersebut. Jadi aspek ini adalah kriteria yang nantinya sebagai dasar penghitungan penelitian ini. Seperti itu. Kemudian membuat instrumen penelitian. Langkah selanjutnya pembuatan instrumen ini yang nantinya akan membantu pembuatan kisi-kisi pertanyaan apa saja yang akan dikeluarkan dalam pertanyaan kuesioner. Selanjutnya membuat survei dan pertanyaan kuesioner. Langkah ini mulai menyusun dengan menggunakan skala Likert. Jadi pembuatan kuesioner ini menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban dari positif hingga negatif, yaitu pilihan jawaban dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Selanjutnya melaksanakan penelitian. Di sini peneliti mulai membagikan angket penelitian yang telah dibuat dengan bantuan aplikasi Google Form. Kemudian disebarkan secara tertutup oleh masing-masing 3 sekolah sampel penelitian nantinya. Kemudian menganalisis data dengan metode analisis data deskriptif kuantitatif. Dan selanjutnya membuat hasil dan kesimpulan setelah menganalisis data. Selanjutnya metode pengumpulan data berdasarkan sumber data primer. Maksudnya di sini kami mengambil sumber data langsung melalui responden kami. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu penelitian lapangan atau field research dengan wawancara dan kuesioner, pembuatan kuesioner. Kemudian kepustakaan atau library research ini untuk memperkuat bukti dari penelitian lapangan kami dengan mengambil literatur dari internet seperti jurnal, artikel, berita-berita dari internet dan lain-lain. Selanjutnya penentuan populasi dan sampel, yaitu untuk populasinya seluruh siswa SMA yang memanfaatkan Google Classroom selama pembelajaran jarak jauh COVID-19 ini. Untuk sampelnya kami mengambil dari 3 sekolah berbeda saja, yaitu dari SMA Negeri 1 Mande Cianjur, SMA Muhammadiyah 12 Jakarta, dan SMA Negeri 1 Peraksaan dengan jumlah responden masing-masing 10 orang, total responden 30 orang. Selanjutnya metode analisis data kami yaitu dengan menggunakan analisis data kuantitatif deskriptif dengan kategori skala Likert. Ini untuk penghitungan skor nanti hasil penelitian kami, yaitu untuk sangat setuju skor nilainya itu 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Seperti itu. Kemudian rumus mencari skor yang diharapkan tiap aspek kuesioner ini, yaitu ini sumber dari Sugiono.
Skor tertinggi tiap butir instrumen dikali jumlah pertanyaan instrumen tiap aspek dikali jumlah responden. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mengetahui efektivitasnya, kita menggunakan rumus persentase pencari. Nah, ini dia. Sumber dari Arikunto. Persentasenya itu sama dengan output aktual. Output aktual adalah hasil skor yang diteliti dibagi output target, yaitu hasil skor yang diharapkan. Kemudian dikali 100% dari total persentasenya. Kemudian interpretasi skor efektivitasnya. Setelah mengetahui persentase hasilnya, kita akan menggolongkan berdasarkan kriteria. Untuk 0 sampai 30% itu sangat lemah atau sangat tidak efektif. 31% sampai 50% itu lemah atau tidak efektif. 51% sampai 70% cukup efektif. 70% sampai 90% efektif. Itu 91% sampai 100% sangat efektif. Sumber dari Ridwan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Ini dia instrumen penelitian yang kami jadikan sebagai kisi-kisi nanti dalam pembuatan soal kuesionernya. Berdasarkan aspek efektivitas, yaitu fungsi kualitas. Fungsi kualitas di sini maksudnya adalah bagaimana siswa SMA nantinya memanfaatkan fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam Google Classroom. Apakah sudah efektif pemanfaatan fungsi kualitas tersebut? Dengan indikator instrumennya itu mudah digunakan, kenyamanan dalam penggunaan, keamanan dalam penggunaan, efisiensi waktu, meningkatkan kemandirian belajar atau tidak nantinya, efektif atau tidak. Nanti kita uji. Kemudian tujuan yang diharapkan ini yaitu belajar menjadi menarik, menyenangkan, dan interaktif. Di sini adalah tujuan yang diharapkan setelah memanfaatkan aplikasi Classroom. Apakah sudah efektif? Pemanfaatan maksimal fasilitas-fasilitas belajar yang ada di Classroom ini, mudah memahami pelajaran atau tidak, nanti apakah sudah efektif. Kemudian rencana program pendukung. Ini adalah program pendukung eksternal dalam memanfaatkan aplikasi Classroom tentunya, supaya tingkat efektivitasnya bisa terjaga gitu, yaitu tersedia sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan belajar mendukungkah, seperti itu. Selanjutnya, ketentuan peraturan kuantitas, yaitu tingkat keseringannya dalam menggunakan atau memanfaatkan aplikasi Classroom ini selama pembelajaran jarak jauh. Sering menggunakan aplikasi, sering mengerjakan tugas di aplikasi, itu seperti itu. Itu adalah instrumen yang nantinya digunakan sebagai kisi-kisi dalam pembuatan soal kuesioner. Selanjutnya, penomoran kuesioner tiap butir instrumen. Ini dia berdasarkan aspek fungsi kualitas, mudah digunakan untuk nomor kos 1, kenyamanan dalam penggunaan untuk nomor 2 dan 3, keamanan dalam penggunaan untuk nomor 3, efisiensi waktu untuk nomor 5. Tujuan yang diharapkan untuk aspeknya, indikatornya meningkatkan kemandirian belajar itu untuk 2 soal, nomor 6 dan 7, belajar menjadi menarik, menyenangkan, interaktif untuk 3 soal, 8, 9, 10, terus kemudian pemanfaatan maksimal fasilitas-fasilitas yang tersedia di Classroom untuk nomor 11, 12, dan 13, memahami pelajaran untuk nomor 14. Kemudian untuk aspek rencana program mendukung, tersedia sarana dan prasarana memadai untuk nomor 15, 16, 17, lingkungan belajar mendukung untuk nomor 18. Ketentuan peraturan kuantitas, sering menggunakan aplikasi untuk nomor 19 dan 20, sering mengerjakan tugas di aplikasi untuk nomor 21. Selanjutnya, hasil skor yang diharapkan berdasarkan tiap aspek efektivitas pemanfaatan Classroom ini, mahasiswa SMA. Ini penghitungannya berdasarkan rumus efektivitas sebelumnya ya. Rumus untuk mencari target skornya. Untuk fungsi kualitas target skor 750, tujuan yang diharapkan 1350, rencana atau program pendukung 600, ketentuan peraturan kuantitas 450. Selanjutnya,
hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu untuk hasil skor tiap aspeknya, untuk fungsi kualitas skornya hanya 578 dari total skor target yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan yaitu 937, rencana program pendukung 407, ketentuan peraturan kuantitas 319. Ini untuk hasil skor penelitian tiap instrumennya. Lanjut ya. Selanjutnya ini hasil persentase penelitian tiap aspek pemanfaatan Classroom. Ini untuk hasil persentasenya, fungsi kualitas mencapai persentase keefektifan 77% dengan kategori sudah efektif. Tujuan yang diharapkan untuk aspek ini mendapatkan hasil persentase 69% dengan kategori cukup efektif, rencana program pendukung dengan kategori 67% sudah cukup efektif, dan ketentuan peraturan kuantitasnya mencapai persentase 70% dengan kategori juga sudah cukup efektif. Rata-rata sudah cukup efektif ya. Selanjutnya, ini hasil persentase penelitian tiap instrumennya. Jika kita lihat di sini, rata-rata juga sama berdasarkan aspek, yaitu cukup efektif. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 cukup efektif, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sudah efektif instrumennya. Seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan juga kita lihat dari hasil persentase tingkat efektivitas pemanfaatan Google Classroom oleh siswa SMA selama PJJ COVID-19 ini, secara keseluruhan tingkat kecenderungannya adalah sebesar 70,75% dengan kategori sudah cukup efektif. Gitu. Kemudian kita bisa simpulkan ada beberapa faktor pendukung yang sekaligus dapat menghambat pemanfaatan Google Classroom oleh siswa SMA. Berdasarkan tadi pembuatan kuesioner ya, yaitu kesediaan SDM atau sumber daya manusianya, yaitu kemandirian siswa dalam belajar. Itu sangat penting dalam meningkatkan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, fasilitas software atau perangkat teknologi yang harus dikembangkan atau memadai. Fasilitas sarana internet juga dan jaringan yang harus memadai, lingkungan belajar juga yang harus mendukung, dan kebutuhan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dalam memanfaatkan media belajar Classroom perlu ditingkatkan lagi kuantitasnya, gitu. Seperti itu. Semakin sering dalam melakukan pembelajaran ini menggunakan Google Classroom ini, maka akan semakin sering juga atau terbiasa dalam belajar dan dapat meningkatkan efektivitas media model pembelajaran jarak jauh ini selama COVID-19 ini, yang nantinya dapat lebih efektif dan dapat terlaksana dengan sangat baik untuk kedepannya. Gitu. Karena kita tidak tahu ada lagi nanti perpanjangan pembelajaran jarak jauh selanjutnya yang itu. Untuk saran dalam penelitian ini, kurang lebihnya bisa diadakan pengembangan penelitian lebih lanjut. Kalau yang kita lakukan ini berdasarkan pandangan dari efektivitas siswa SMA-nya, mungkin di next penelitian bisa dilakukan pengembangan penelitian berdasarkan pandangan efektivitas dari tenaga pengajar atau gurunya. Seperti itu, agar mungkin ke depannya bisa tercipta suatu efektivitas yang betul-betul sangat diharapkan bagi keberlangsungan bangsa ini dalam proses pendidikan, kualitas pendidikan Indonesia. Seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.